Halo Sobat Trader, Senin 13 April 2026, Anda bersama saya Jarod SP di channel FNF. Reshuffle sebentar lagi, bukan libur, tapi kita sapa dulu Cak Dodo. Assalamualaikum Mas Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Cadot dan seluruh rakyat Indonesia di seluruh Nusantara. Kang Dodo, sudah punya Ya, bocoran nama menteri yang di reshuffle? pokoknya ada. Nah, menurut sampean siapa yang layak di reshuffle? Pokoknya ada, pokoknya ada. Wah. Gaya, gayanya udah seperti ibu negara. Maaf, gayanya udah seperti Teddy Indrawijaya. Coba spesifik, kenapa istilah ini bisa jadi tren nih Mas? Pokoknya ada. Kalau kita lihat di TV-TV, di media sosial, di seluruh jejaring media online maupun media sosial, ya Teddy itu punya yang sakti. Ketika ditanya dan tidak bisa menjelaskan, jawabannya pokoknya ada. Pokoknya ada. Ada satu lagi yang kalimatnya selalu berulang-ulang. Di tengah-tengah menjelaskan konferensi pers, di tengah-tengah wartawan, dia selalu oke, oke, gitu. Jadi nggak jelas apa yang diokein gitu loh. Nah itu kan mata publik, mata netizen itu lebih teliti dari mikroskop. Satu lagi, bagaimana dia merekonstruksi kata pengamat. Nah, coba di-spill sedikit aja sebelum kita membahas tentang PSI. Ya, dia kan tiba-tiba ya, dan kelihatannya kenapa harus Teddy juga yang ngomong, tiba-tiba menyentil soal kritikan masyarakat, baik itu pengamat maupun masyarakat luas, maupun orang biasa, dengan sebutan inflasi pengamat. Wah, ini kan kenapa tiba-tiba pertama yang digunakan inflasi pengamat dan kemudian kok ujuk-ujuk pemerintah ini reaktif sekali dikritik. Sementara kita sudah tahu ini kan zaman demokrasi, bahkan demokrasi mendekati liberal. Jangan gak mudah tersinggung dan mudah terbakar kupingnya gitu. Padahal yang harus dikritisi adalah ya kabinet obesitas, bukan inflasi pengamat. Yang harus dikurangi itu kabinet yang berlebihan ini kerjanya apa? Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada Pak Prabowo, reshuffle ini atau mungkin orang-orang yang nggak layak ini harus disingkirkan. Siapa saja itu, Cak, kira-kira, Cak? Pokoknya ada, tapi kita bisa menuntut, Ada. Pak. Kita Nah, bisa menuntut nih tentang bagaimana ini saya sebut nama nih. PSI, ya. partai Oh, partai yang dipimpin oleh anaknya Pak Jokowi. Satu, Kaisang. ya Kaisang, bagaimana si wakil Dewan Pembina Grace Natalia pernah menyebutkan Hmm. bahwa mengkritik semoga Paskah di tahun-tahun berikutnya tidak perlu izin keramaian untuk pelaksanaan ibadah. Ini mengandung makna paling dalam. Kenapa dari waktu zaman-zaman Jokowi dia tidak pernah menyinggung, tapi ketika Prabowo menggantikan Jokowi tiba-tiba menyindir dia adalah bagian dari pejabat era Prabowo. Bukan begitu, Cak? Iya, PSI itu kan sebenarnya sudah kelihatan jenis kelaminnya. Dia itu hadir untuk menampung seluruh keinginan Jokowi karena sudah tidak punya partai dan di saat ini mereka bebas untuk mengkritik termasuk presiden yang didukungnya, termasuk presiden di mana Gibran ada di situ. Jadi eh, arah si Grace Natali itu udah jelas bersamaan dengan isu-isu yang muncul hari ini bahwa mereka mulai bergerak untuk mendegradasi Prabowo Subianto. Kalau Gibran nggak perlu didegradasi, sudah nggak usah didegradasi, sudah terdegradasi dengan sendirinya. Jadi kelihatan sekali ini orang-orang PSI ini, terutama yang ada di kabinet, tidak ada gunanya karena dia tidak membangun sinergi yang baik dengan Prabowo, tapi dia selalu mengincar kelemahan Prabowo, kemudian diintip kelemahan itu dan kemudian diviralkan. Ini bahaya sekali untuk kelanjutan kabinet Prabowo. Yang terbaru Minggu malam, Mas. Dia konfres Hmm. pada suatu acara, dia menyebutkan bahwa perlunya kita keberlanjutan pasangan Prabowo Gibran. Ini yang unik, aneh. Dan di, di lain di lain jawaban berikutnya, dia menyebut PSI itu sedang menanti atau sedang menerima banyak kader-kader dari partai lain untuk masuk PSI. Maksudnya apa ini, Mas?
Maksudnya ya memang sangat mungkin kalau dia akan menerima kader lain karena sudah terbukti Muhammad Ali sudah berusaha dibajak dari Nasdem, dan itu artinya sinyal bagi masyarakat Indonesia atau kader-kader partai di luar PSI bahwa PSI sedang membuka lowongan selebar-lebarnya. Menjelang pemilu PSI sedang membuka kesempatan siapapun untuk masuk ke situ, dan itu artinya PSI sedang menyiapkan dan siap bertarung sebagaimana dengan sebutan PSI, Partai Super Gajah Indonesia, diplesetkan seperti itu, Partai Super Gajah Indonesia. Jadi merasa besar, padahal netizen menyebutnya Partai 0, jadi sejak awal memang PSI ini di samping genrenya nggak jelas, susah siapa yang mau direkrut dari PSI itu susah. Katanya generasi muda Gen Z, nyatanya kan juga tidak. Banyak juga orang-orang sepuh di PSI dan nggak bergerak partai ini. Kalau tidak ada bayang-bayang Jokowi tidak akan maju partai ini. Dan Dan terbukti ketika Kaisang jadi pemimpin umum partai umum pun juga nggak ada pergerakan. Kemarin waktu Rakernas itu malah menimbulkan polemik yang berkepanjangan itu dengan menyebut apa itu sampai berdarah-darah. Kita akan besarkan PSI dengan darah. Malah menebar kekerasan. sama Mas, ini dilanjutkan. Kemarin malam dia juga pidato bahwa PSI siap perang. Ya Allah, ini Pilpres masih 3 tahun lagi, rakyat lagi dihimpit oleh persoalan ekonomi. Dia PSI ini seperti tutup mata tentang persoalan pelik yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Iya, dan diksi yang dipakai itu diksi kalau nggak menimbulkan perpecahan juga menimbulkan emosi yang berlebihan. Kenapa juga menjual kata-kata dengan kata-kata kekerasan? Itu kan kekerasan verbal meskipun hanya diucapkan. Itu menggunakan kata-kata yang wise. Atau bertindaklah, atau wujudkan PSI hadir di tengah masyarakat itu dengan kegiatan. Bukan dengan narasi, bukan dengan pidato berapi-api, dan juga bukan dengan menyindir ke sana kemari. Berbuatlah, nanti masyarakat yang akan menilai partai mana yang bagus. Dan itu tidak ada di PSI. Karena apa? Ya mungkin isinya orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki wawasan jauh ke depan, tapi yang ada hanya emosional, sesaat, dan juga narasi-narasi yang semangatnya untuk membuat gaduh, sehingga rame, sehingga viral, diperbincangkan banyak orang, tidak pernah memikirkan jauh ke depan negara ini atau memberi komentar-komentar masukan terhadap misalnya politik regional atau politik internasional. Mana pernah PSI ngomentarin kayak itu? Kan nggak ada orangnya, SDM-nya nggak ada. Ini saya mengibarkannya ini Cak Dodo. Dia PSI membawa batu, membawa dinamit dan bilang ke Prabowo, nih gue punya senjata. Kalau nggak lu lanjutin Gibran dengan Prabowo, awas. Ini seperti mengancam, seperti itu ya. Kenapa? Para termul juga udah siap-siap. Ini ada saya pilih bagaimana seorang termul namanya Muhammad Jari di akun di X, Pak. Dia bilang bagaimana usia Gibran di tahun 2029 sudah mencapai 43 tahun. Ini kematangan untuk memimpin, memimpin bukan wakil, memimpin rakyat Indonesia sama seperti hanya usia Rasulullah ketika diangkat menjadi nabi. Coba bayangkan dari segi usia Gibran disejajarkan dengan Rasulullah. Ini mereka ini kadang-kadang tidak membaca sejarah, kadang-kadang tidak tahu diri sehingga menganalogikan dengan tokoh agama, dengan pemimpin agama, dengan tokoh-tokoh yang jauh lebih punya karakter, dipaksa disandingkan. Dulu ingat juga kan, waktu itu Jokowi disamakan dengan sahabat Rasulullah, siapa namanya itu? Umar, Eh, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jokowi itu Umar bin Khattab. Ya, bagi orang yang tidak tahu ya percaya seakan-akan benar Umar gitu loh. Nah, sekarang anaknya dipaksakan untuk sejajar dengan Nabi Muhammad ini, jangan-jangan kategori sebagai pelecehan ini kalau itu. Coba nanti di-spill itu pernyataannya tuh Cak Jarod. Masa Gibran kalau maupun disejajarkan dari sisi usia itu sangat tidak imbang, jauh sekali siapa Gibran dan siapa Nabi. Tidak ada sekuku irengnya sesungguhnya. Jadi inilah narasi yang dibangun oleh para termul, para kader-kader partai pendukung Gibran itu menggunakan pilihan-pilihan kata yang seakan-akan bombastis, seakan-akan cerdas, padahal itu menyesatkan. Jadi PSI memang saat ini memang sudah saatnya mereka untuk
bergerak melawan Prabowo sebagaimana prediksi pengamat internasional siapa itu Ibu Koni Bakri, bahwa nggak mungkin Jokowi membiarkan Prabowo melewati 2 tahun. Sudah jelas ya. Muhammad Jari, ini termul akut ini. Karena apa? Di Hmm. medsosnya, di akun X itu disebutkan, tertulis sebagai forester. Ini apa? Penjaga hutan atau ahli di bidang kehutanan dan konsultan pekerja migran di Malaysia. Yang terakhir, Hmm. saya pernah ingat, dia mengupload tentang tahun 2003, mengupload foto Gibran dengan caption Samsul semakin sulit tersusul. Samsul itu merujuk pada akronim asam sulfat yang diucapkan oleh Gibran, katanya cocok untuk ibu hamil. Samsul. Asam sulfat ini racun. Yang dimaksud Samsul adalah kalsium laktat yang berguna bagi ibu hamil. Dia sebut asam sulfat. Ini si Muhammad Zahri ini. Dia ngomong gitu ya. Justru menggunakan kesalahan itu untuk bertahan. Ini namanya defense karakter. Samsul itu kan di musim kampanye dulu, ketika si Gibran nggak ngerti tentang fungsi asam sulfat itu kan, salah Iya, menggunakan kata asam sulfat itu kan, tapi iya, kemudian malah dibikin kaos Samsul gitu lah. iya. Sama juga ketika Jokowi diketahuan nama asli nama kecilnya Mulyono, si Kaisang bikin jaket tulisan Putra Mulyono. Mulyono. Dan hari ini juga terjadi ketika Gibran ditantang untuk pindah ke IKN, dibalikin lagi. Ayo Edi Sitorus ya, Dedi, Sitorus, Dedi. Dedi Sitorus ditantang untuk ke sana. Jadi ini kan cara komunikasi anak kecil, anak SD yang kalau tersinggung kemudian membantah, kalau diluruskan kemudian membalikkan kepada yang meluruskan. Bagaimana negara ini mau maju kalau karakter anak-anaknya seperti itu, anak-anak mudanya seperti itu, jauh dari pemikiran para pendiri bangsa yang punya wawasan luas, yang bertarung di luar negeri. Mereka termul bertarung sama anak bangsa dan yang digunakan adalah isu-isu murahan, isu-isu yang tidak layak untuk didiskusikan. Justru isu-isu yang mengundang pertikaian yang tidak ada ujungnya. Termasuk juga keberadaan ijazah yang diduga palsu itu, kalau memang segera mau diselesaikan, tunjukkan ke publik, hadirkan pihak ketiga independen, selesai urusan, nggak perlu sampai 10 tahun. Jadi bukan Pak Prabowo tidak tahu, Pak Prabowo itu presiden yang paling bisa memendam, presiden yang sabar seperti kata Gus Dur. Bahwa PSI mengganggu rezim ini, mengganggu pemerintahan Prabowo, itu sudah dideteksi oleh Prabowo. Dengan apa? Kemarin waktu rapat kabinet di Istana Negara, dia memuja-muja Jokowi. Nah, buat orang Jawa, pujaan itu ada dua. Pujaan itu berarti memang betul-betul prestasi, pujaan itu berarti juga satu sinyal bahwa kamu hati-hati, kerjamu nggak bagus. Seperti itu. Jadi ketika Raja Juli disebut di rapat kabinet, itu sinyal Prabowo kepada Raja Juli khususnya dan PSI bahwa orang-orang PSI yang ada di kabinet akan segera dievaluasi dan kita tunggu sebentar lagi sebagaimana pesan Teddy Wijaya, pokoknya tunggu, ya kita tunggu. Dan orang-orang PSI kita lihat apakah tereliminasi atau tetap bertahan. Demikian juga Ade Armando, dia itu kan ada di pemerintahan, tapi tidak ada satupun narasi, usulan, ide, gagasan yang muncul selama dia berada di pemerintahan. Setelah mendapatkan jabatan di BUMN ya, komisaris apa dia? Saya nggak tahu, cek. Setelah mendapatkan jabatan di pemerintahan dia mingkem, diam dan buta dan tuli, tidak pernah komentar, tidak pernah memberikan masukan positif terhadap pemerintah Prabowo. Dan seperti ini, orang-orang seperti ini harus tersingkir dari kabinet yang ingin memperbaiki kerusakan selama 10 tahun yang lalu. Jadi gini Kang, sampai saya itu terpikir, ini sebenarnya karma apa yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dipimpin oleh dinasti Solo selama 10 tahun, kemudian berlanjut sampai closing statement dengan bahasa ngapa-ngapa. Pak Prabowo, jenengan kudu hati-hati tenan karo kader PSI sing ana ning pemerintahan. Soale wong-wong kuwi iso dadi mungsuh ning jero selimut, sing dadak nyeluk lan nusuk saka jero. Dadi Pak Prabowo hati-hati, bener-bener hati-hati. Kader-kader PSI sing nang jero kabinet kudu direshuffle. Cuma dodar, tapi istiqomah. Kita ketemu di lain hari. Assalamualaikum, Cak Edo. Salam FNF.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF.